Sampurasun sadayana, kembali lagi di channel FPL Cisun. Untuk hari ini gua akan membahas sebuah topik yaitu wildcard. Berangkat dari pertanyaan teman-teman yang muncul di kolom komentar maupun yang tanya langsung ke gua. Baik yang tanya kapan sih waktu yang tepat untuk mengaktifkan wildcard ya, salah satu chips yang menurut gua sangat powerful di FPL ini. Apakah game week ini merupakan waktu yang tepat? Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Sebelumnya gua mau bahas sedikit, mungkin ada yang masih bingung wildcard itu apa sih, cara pakainya gimana. Nah, jadi wildcard itu adalah sebuah chip yang ketika diaktifkan, kalian akan bisa melakukan transfer pemain tanpa batas dan tanpa pengurangan poin tentunya. Jadi kayak sebelum kalian memulai game week pertama itu kan masih bisa tuh rombak-rombak formasi ya, jual beli pemain, ganti-ganti pemain secara bebas. Nah, ketika kalian mengaktifkan wildcard, ya kalian akan seperti itu, akan bebas gonta-ganti pemain ya. Mau rombak tim, mau rombak formasi juga bebas tanpa pengurangan poin. Nah, wildcard sendiri kita dikasih 2 jatah nih dari FPL ya. Ada 2 wildcard. Yang pertama itu kita bisa gunakan dari game week pertama sampai dengan 30 Desember 2023 atau pada saat deadline game week ke-20. Nah, itu wildcard yang pertama nih guys. Nah, wildcard yang kedua itu akan muncul di game week 21 setelahnya sampai dengan akhir musim. Nah, jadi kalian harus menggunakan wildcard yang pertama dulu nih di paruh musim yang pertama. Karena wildcard yang pertama ini akan hangus kalau tidak digunakan. Jadi kesempatannya masih panjang sampai game week ke-20 masih bisa digunakan. Jangan sampai kelewat karena sekali lagi ini sifatnya akan hangus ya, nggak bisa jadinya kalian punya 2 wildcard gitu, nggak bisa. Oke. Setelah kita menggunakan wildcard, di minggu depannya itu kalian akan mendapatkan 1 free transfer saja. Jadi walaupun kalian memiliki 2 free transfer saat ini, lalu kalian menggunakan wildcard-nya, mengaktifkan. Nah, setelah wildcard-nya berakhir gitu di minggu selanjutnya, free transfer kalian akan kembali menjadi 1 saja, tidak jadi 2 lagi. Selain itu juga wildcard ini berlaku seterusnya ya. Jadi tim kalian yang dirombak ini akan berlaku untuk game week selanjutnya. Berbeda dengan free hit. Kalau free hit kan hanya berlaku untuk game week itu saja pada saat kalian mengaktifkannya. Oke, ini adalah beberapa kumpulan pemain-pemain yang bermasalah nih, yang ownership-nya cukup besar, jadi kemungkinan ada di salah satunya di tim kalian. Menurut gue pribadi, jika kalian memiliki 3 atau lebih pemain bermasalah, dalam tanda kutip bermasalah ya, entah itu cedera atau sering dirotasi, dan bench kalian pun tidak mumpuni, tidak bisa menggantikan gitu ya, bukan pemain reguler, itu kalian bisa mempertimbangkan untuk mengaktifkan wildcard kalian. Gue akan bahas beberapa pemain yang menurut gue dalam tanda kutip bermasalah ya. Contohnya yang pertama udah jelas nih, ini musuh kita semua yaitu Gabrielnya Arsenal. Sudah 3 game week masih juga belum menjadi starter. Bagi kalian yang masih punya, ya entah kalian mau jual, udah turun juga harganya, jadi membingungkan kan. Yang kedua adalah Luke Shaw yang kemarin dikabarkan cedera. Sepertinya cukup panjang juga dan harganya sudah turun ke 5,4. Lalu ada kipernya Brighton, yaitu Jason Steele yang kemarin game week ketiga malah nggak main nih. Malah kipernya yang satu lagi tuh, gue lupa namanya itu yang main. Padahal dari awal kan si Jason Steele ini diproyeksikan akan menjadi kiper utama. Yang keempat yang menarik nih, Estupinan. Kenapa gue masukin ke watchlist? Karena banyak di antara kita yang menargetkan pemain-pemain Brighton itu hanya untuk game week 1-3, betul?
karena lawannya cukup mudah ya. Ada Luton, ada West Ham kemarin gitu walaupun kalah. Nah, di game week ke-45 ini kan cukup berat nih. Jadi ya menurut gua banyak dari kita yang hanya menargetkan pemain Brighton untuk game week awal saja. Lalu ada Manuel Akanji yang secara mengejutkan juga nggak main ya. Karena kan kita tahunya dia menggantikan John Stones gitu yang cedera. Ternyata malah nggak main juga karena dikabarkan ada cedera ringan. Ini juga mungkin ada beberapa kali yang baru masukin Akanji tapi ternyata nggak main. Lalu ada Reece James. Reece James yang dikabarkan cedera beberapa minggu juga nih dengan ownership yang cukup besar. Lalu ada striker kita, Joao Pedro. Saya yakin cukup banyak di antara kalian yang punya nih Joao Pedro. Kemarin harganya sempat melonjak ke 5,6 setelah dia ngegolin di game week pertama. Lalu di game week kedua dan ketiga malah dicadangin. Dan masih nggak tahu ya, dia masih menjadi pilihan utama di Brighton apa enggak. Selanjutnya ada Virgil van Dijk yang kemarin sempat mengalami kartu merah juga ya, yang sebetulnya kontroversial sih dengan ownership yang cukup tinggi juga. Lalu ya mungkin kalian masih ada yang punya John Stones mungkin atau Jota yang kemarin nggak menjadi starter ya, malah Cody Gakpo. Atau ada yang masih punya Darwin Núñez walaupun kemarin ngegolin tapi kan dia masuk sebagai cadangan gitu. Dan beberapa pemain lain. Nah, kalau kalian memiliki 3 atau lebih pemain bermasalah ini dan bench kalian jelek, itu kalian boleh sih untuk mempertimbangkan melakukan wildcard. Untuk gue pribadi ya, pendapat pribadi nih, sebetulnya tidak ideal jika kita melakukan atau mengaktifkan wildcard di game week yang keempat ini. Pertama yang gue mau bahas adalah ranking ya, dimana mungkin kalian yang berkecil hati gitu, aduh rankingnya jutaan nih, setara UMR gitu ya, ada yang bilang. Jangan berkecil hati guys, karena poinnya ini masih ketat. Contohnya gue gitu di ranking 300 ribuan, ya mungkin sama ranking yang 2 juta poinnya nggak beda-beda jauh amat. Jadi untuk di awal-awal musim ini kita masih segala kemungkinan masih sangat terbuka. Jadi jangan buru-buru ambil wildcard hanya karena poin kalian kecil di game week di 3 game week awal ini. Yang kedua mau gue bahas adalah mengenai schedule pemain klub-klub di Liga Inggris ya. Oke, di pertengahan minggu ini di tanggal 31 Agustus itu hari Rabu Kamis itu ada EFL Cup ya atau Piala Liga. Ada beberapa tim Liga Inggris yang main di sana juga, nggak semua. Jadi kita harus pantau juga nih guys. Jangan sampai kita masukin pemain ternyata cedera. Kita harus pantau dulu gimana kelangsungan EFL Cup-nya dan tunggu info cedera juga. Lalu tanggal 2 September itu ada deadline game week keempat. Nah, setelah itu, 1 minggu setelahnya itu nggak ada Liga Inggris guys. Jadi jarak antara game week keempat dan game week kelima itu 2 minggu. Karena diselangi oleh international break, ada kualifikasi Euro ya. Di tanggal 7 sampai 13 September. Nah, kenapa menurut gua nggak ideal untuk melakukan wildcard di game week keempat ini? Jangan sampai seperti yang tadi gue bilang, kita udah masukin nih wildcard, sudah nyusun tim yang menurut kita bagus. Tahu-taunya pada saat international break banyak pemain dari yang kita pilih itu cedera. Kan sayang banget nih, udah wildcardnya habis, kita harus tukar pemain lagi gitu. Jadi lebih wise menurut gue itu tunggu sampai international breaknya berakhir. Tunggu di game week kelima. Nah, untuk gue pribadi ya guys, gue berencana untuk melakukan atau mengaktifkan wildcard itu di game week yang ke-8. Kenapa? Alasannya adalah di sana terdapat fixture swing atau perubahan pertandingan-pertandingan di klub itu. Jadi yang sekarang nih klubnya matchnya gampang-gampang. Contohnya Chelsea gitu ya. Nah, di game week ke-8 ke-9 itu dia akan mengalami perubahan, matchnya nggak gampang lagi nih guys. Atau justru kebalikannya, sekarang matchnya susah-susah, nanti di game week 8 itu ada perubahan
match menjadi yang gampang-gampang. Contohnya ada Aston Villa, ada, Spurs gitu ya, ada Newcastle juga. Di sana ada fixture swing. Dan di game week ke-8 itu, MU ketemu Arsenal ketemu City ya. Jadi akan ada perubahanlah, banyak di tim kalian yang akan bertanding satu sama lain dan itu tidak ideal. Maka dari itu menurut gua, cocok sih, game week 8 dijadikan salah satu sasaran untuk melakukan wildcard. Oke, sekian dulu aja guys pembahasan mengenai wildcard kali ini. Kalian tim yang mana nih? Yang benar-benar membutuhkan wildcard di game week ini atau masih menyimpan di game week selanjutnya? Mari kita diskusi yuk di kolom komentar. Thank you untuk support terus channel ini dengan memberikan like dan juga subscribe-nya ya. Hatur nuhun.